Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Husna Course with Miss Rian. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang mekanisme pendengaran manusia atau yang disebut juga dengan human hearing mechanism. Nah, di sini tujuan kita untuk belajar tentang mekanisme pendengaran manusia itu gimana sih getaran suara yang dibicarakan oleh orang bisa kita tangkap. Gimana prosesnya? Itulah yang akan kita bahas di sini. Nah, kita akan belajar tentang struktur di bagian luar. Bagian luar itu sendiri telinga kita yang bisa dilihat oleh manusia dengan sendirinya atau bisa dengan mata terbuka atau mata telanjang. Nah, di bagian luar ini ada dua bagian. Yang pertama ada daun telinga. Kenapa dia disebut daun telinga? Karena memang telinga kita ini hampir menyerupai bentuk daun. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari si daun telinga ini dia berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan akan menyalurkan atau melanjutkannya ke saluran telinga. Nah, si daun telinga ini biasanya dia berbentuk tulang rawan yang bisa kita elastisitaskan dan dia akan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang kedua ada saluran telinga. Saluran telinga ini biasanya menghasilkan minyak serumen. Minyak serumen itu fungsinya apa? Agar si telinga kita itu tetap lembab, dia tidak kering. Dan biasanya saluran telinga ini akan ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menangkap debu dan hewan-hewan kecil agar tidak masuk ke dalam telinga. Next, ke bagian tengah. Di bagian tengah itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada gendang telinga. Gendang telinga ini juga bisa kita lihat kalau kita lihat teliti pas di lubang telinga itu. Nah, si gendang telinga ini disebut juga dengan membran timpani atau kata lainnya itu adalah si membran timpani. Telinga ini, gendang telinga ini ada tiga bagian. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sarbundi. Yang fungsinya itu adalah untuk menangkap gelombang suara dan akan diubah menjadi getaran suara. Kemudian ada tulang telinga. Tulang telinga ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Next, bagian dalam. Di bagian dalam ini ada tiga bagian. Yang pertama itu ada saluran eustachius. Nah, saluran eustachius ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara pada telinga tengah dan telinga bagian luar agar tetap seimbang. Jadi dia di bagian luar suara itu tetap seimbang, sedangkan di bagian dalam tetap seimbang. Diibaratkan volume darinya itu tetap, dia nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, jadi dia tetap stabil. Kemudian fungsinya itu sebagai penghubung antara telinga bagian tengah dengan mulut atau lebih condong ke bagian faringnya. Next, yang kedua itu ada rumah siput. Rumah siput ini dia berbentuk seperti cangkang siput. Dimana bentuk dari si cangkang siput, gitulah bentuk dari si rumah siput yang ada di telinga kita. Nah, di dalam rumah siput ini ada terdapat yang namanya kortil. Kortil ini dia itu berfungsi sebagai apa? Sebagai fomoreseptor yang dekat terhadap suara atau getaran ataupun gelombang. Nah, si kortil ini biasanya dia akan diubah menjadi impuls dan akan disalurkan ke otak. Disalurkan ke otak itu berupa apa? Bukan berupa getaran atau gelombang lagi, tetapi dia akan berupa bunyi. Makanya kita tahu apa yang dia bicarakan gitu, karena di situ udah bunyi. Itulah tahapan terakhirnya di sini ya. Tetapi di telinga bagian dalam juga ada saluran gelang atau yang disebut sebagai saluran labirin. Nah, selain saluran labirin, dia juga sering disebut sebagai saluran setengah lingkaran atau semi sirkularis. Nah, si saluran gelang atau labirin ini fungsinya adalah untuk menjaga posisi tubuh atau keseimbangan tubuh. Misal fungsinya ini, orang lagi ngagetin kita, itu suaranya itu pasti ngagetin kan? Selain saraf kita yang dia kagetkan, otomatis indera pendengaran kita juga ikut kaget yang akan dibawakan ke otak gitu. Gimana caranya biar kita tidak jatuh? Keseimbangan kita tetap stabil.